Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 197A11 akan mempresentasikan tugas akhir untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini kami mengambil tema Cyber Espionage dengan judul Meningkatnya Ancaman Cyber Espionage, Tantangan Keamanan Nasional di Era Digital. Perkenalkan, nama saya Apriliani Hidayati dengan NIM 19211131. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Raditya dengan NIM 1921074. Perkenalkan, nama saya Adelina Ramadini dengan NIM 1921099. Perkenalkan, nama saya Andika. Saya akan membacakan latar belakang kenapa kami memilih penelitian cyber espionage ini. Nah, yang pertama latar belakangnya adalah dampak negatif kemajuan teknologi. Seperti kita tahu, dampak positif dari kemajuan teknologi itu banyak sekali dan sangat membantu masyarakat, terutamanya kita semua, membantu semua. Namun di balik kemajuan teknologi tersebut, ada beberapa dampak negatifnya. Salah satunya adalah dalam hal ini cyber espionage atau spionase cyber. Nah, ini sangat menarik karena akhir-akhir ini ada persaingan global. Di antara setiap negara ingin menjadi yang terdepan. Nah, dengan cyber espionage ini, mereka mengharapkan mendapatkan informasi apapun itu untuk bisa membantu negara mereka bersaing secara global. Selanjutnya, alasan latar belakang kami memilih ini adalah ketegangan geopolitik. Seperti kita pungkiri, dalam beberapa tahun ini terjadi gejolak geopolitik di berbagai macam belahan dunia, mulai dari Afrika, kemudian di Eropa Timur, Timur Tengah, dan di Asia Timur pun juga terjadi pergolakan. Nah, hal ini menyebabkan beberapa negara tersebut menggunakan cyber espionage untuk menghadapi lawan-lawannya. Dan seperti kita tahu, bahwa negara ini ada dua poros, yaitu yang pertama Amerika Serikat dan sekutunya, kemudian Rusia, Cina, dan sekutunya. Nah, hal ini sangat menarik. Kenapa ini penting dibahas? Karena negara kita adalah Indonesia. Indonesia itu ada di antara dua benua, yaitu Australia dan Asia. Dan seperti kita tahu, di utara Indonesia itu ada Cina. Dan di selatan kita ada Australia. Nah, mereka menggunakan hal ini untuk cyber espionage ini untuk bisa menarik keuntungan. Seperti kita tahu, ada kasus SBY, Pak Presiden SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, pernah dimata-matai oleh Australia. Nah, ini kita sangat unik karena Indonesia itu adalah negara non-blok atau netral. Nah, dengan cara ini diharapkan Australia ataupun Cina dengan cyber espionage bisa melihat apakah Indonesia lebih ke Amerika dan sekutu atau ke Cina Rusia. Jadi ini sangat unik. Yang selanjutnya ada latar belakang selanjutnya adalah yang terakhir ini adalah ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi data negara. Seperti kita tahu, beberapa saat lalu data center Indonesia diretas oleh hacker dan seluruh data dikunci ataupun hilang, walaupun akhirnya dilepas dengan tebusan. Jadi ini menandakan ketidakmampuan pemerintah, yaitu Kemenkominfo dan Badan Cyber Sandi Negara ataupun Badan Intelijen Cyber TNI ataupun Polri. Karena ketidakmampuan ini negara dirugikan. Dan seperti kita tahu, dari hal-hal ini ada banyak akibat dari cyber espionage ini sangat menyeramkan bagi pemerintahan atau negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada kasus cyber espionage di dunia. Yang pertama ada Patchwork APT, Fajra Spy RFT. Jadi ini adalah grup Patchwork APT dari India mengeksploitasi Google Play untuk menyebarkan aplikasi berisi malware Fajra Spy. Ya, malware ini bisa mengakses banyak hal mulai dari foto, kemudian WhatsApp, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada APT-29 and Cloud Vulnerabilities.
Jadi ini FPT-29. Jadi ini adalah kelompok elit peretas dari Rusia. Mereka menargetkan Amerika, yaitu Komite Nasional Demokratik atau DNC, pada 2016 dan serangan SolarWinds 2020. Jadi mereka ini menyerang layanan cloud-nya milik pemerintah Amerika Serikat. Selanjutnya ada Isun, leak expose China cyber. Isun ini jadi adalah cyber espionage yang dilakukan oleh pemerintah Cina yang menargetkan perangkat Android dan iOS. Jadi ini upaya yang sangat besar sekali dari pemerintah Cina. Kemudian yang keempat ada Iran Espionage Campaign in the Middle East. Jadi ini operasi cybernya Iran, spionasi cybernya Iran yang menargetkan sektor dirgantara dan pertahanan di Timur Tengah. Jadi mereka menargetkan banyak, mulai dari militer dan sebagainya, melalui jaringan cloud ini. Kemudian selanjutnya adalah North Korea. North Korea menargetkan South Korea Semiconductor. Jadi perusahaan-perusahaan semikonduktor di Korea ini dicuri desainnya atau fasilitasnya, produknya oleh North Korea. Jadi mereka menggunakan taktik living off the land, yaitu memanfaatkan alat sah untuk menghindari deteksi. Yang berikutnya ada identifikasi masalah. Cyber espionage menghadirkan tantangan besar bagi keamanan global. Beberapa masalah utama yang memperburuk ancaman ini meliputi yang pertama, peningkatan serangan oleh negara-negara dengan kemampuan cyber yang tinggi. Yang kedua, kerentanan keamanan pada sistem dunia maya. Yang ketiga, kelemahan kerangka hukum internasional dalam menangani ancaman lintas negara. Yang keempat, ketergantungan teknologi yang semakin meningkat. Yang kelima atau yang terakhir, cyber espionage berdampak signifikan terhadap ekonomi dan keamanan nasional, sehingga tentunya cyber espionage menjadi ancaman yang serius. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan dan tren terbaru terkait dengan cyber espionage serta dampaknya terhadap keamanan nasional di era digital. Sedangkan, penelitian ini bertujuan untuk menilai peningkatan ancaman cyber espionage, menganalisis dampak terhadap keamanan nasional, mengidentifikasi tantangan dalam keamanan dunia maya, dan menyarankan solusi serta strategi keamanan. Yang berikutnya yakni kajian literatur. Untuk memahami lebih dalam tentang ancaman cyber espionage, berikut adalah beberapa poin penting yang mendasari penelitian ini. Yang pertama, untuk definisi singkat, menurut Nur Azizah yang dikutip dari Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan pada tahun 2023, cyber espionage adalah tindakan ilegal untuk mengumpulkan informasi rahasia menggunakan teknologi canggih seperti spyware. Yang kedua, sementara untuk regulasi hukum yang menangani hal ini di Indonesia, menurut Salsabila yang dikutip dari Kultura Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora pada tahun yang sama, hal ini diatur dalam UU Telekomunikasi, Undang-Undang ITE, dan KUHP. Namun, kurangnya harmonisasi regulasi menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan pelaku lintas negara. Yang ketiga, kemudian untuk dampaknya yang ditimbulkan dari ancaman ini dapat dilihat dari kasus penyadapan yang terjadi di Australia terhadap penjabat Indonesia yang pernah terjadi pada tahun 2013. Menunjukkan bahwa ancaman ini nyata adanya dan ancaman ini dapat mempengaruhi kedaulatan negara, khususnya hubungan diplomatik antara dua negara. Yang keempat, untuk itu diperlukan strategi penanganan yang tepat untuk mengatasi ancaman ini. Menurut Rossi, pada tahun 2020, yang dikutip dari Journal of Government Science atau Jurnal Ilmu Pemerintahan, hal ini meliputi yang pertama, peningkatan kapasitas teknis, penguatan regulasi, dan kerjasama internasional, forum seperti ASEAN Cyber Security Cooperation. Berikutnya yakni metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yaitu pendekatan berbasis dokumen untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku referensi, laporan resmi, dan artikel online. Metode ini bertujuan untuk memahami tren ancaman cyber espionage, metode serangan, dan strategi mitigasi yang telah diusulkan atau diterapkan sebelumnya.
Dalam prosesnya, kami mengidentifikasi konsep-konsep kunci seperti peran teknologi dalam kejahatan cyber, dampak terhadap keamanan nasional, dan praktik mitigasi terbaik. Data yang telah diperoleh sebelumnya kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola, hubungan, dan solusi yang relevan dengan konteks keamanan cyber di Indonesia, sehingga memberikan landasan teoritis dan praktis untuk memperkuat keamanan nasional. Selanjutnya, ada hasil penelitian dari sumber bacaan yang telah disebutkan sebelumnya, yang kemudian dikumpulkan dan dianalisis, ditemukan bahwa yang pertama, cyber espionage merupakan bentuk kejahatan cyber yang paling mengkhawatirkan karena dapat mengancam keamanan nasional. Bentuk kejahatan cyber lainnya seperti peretasan, distribusi konten ilegal, dan sabotase cyber juga sering menargetkan data sensitif di sektor publik dan swasta, sehingga dominasi cyber espionage menjadi ancaman yang serius. Yang kedua, dampak terhadap keamanan data. Kebocoran data strategis seperti informasi diplomatik dan militer menimbulkan ancaman serius bagi kedaulatan negara. Kasus penyadapan dan pencurian data menunjukkan lemahnya infrastruktur keamanan digital di banyak institusi. Yang ketiga, sumber dan pola serangan cyber. Data menunjukkan bahwa mayoritas serangan cyber berasal dari individu atau kelompok dukungan dengan dukungan teknologi tinggi baik dari luar maupun dari dalam negeri. Beberapa negara menjadi sumber utama serangan yang menargetkan aset digital penting. Yang selanjutnya ada faktor penyebab meningkatnya ancaman cyber espionage, yaitu 1. Penggunaan teknologi yang semakin meluas, 2. Kelemahan kerangka hukum, dan yang ketiga ada tingginya motivasi aktor negara dan non-negara. Untuk selanjutnya ada dampak ancaman cyber espionage, seperti 1. Dampak ekonomi dengan contoh kerugian finansial yang besar dan juga gangguan pada rantai pasokan. Yang kedua ada dampak geopolitik dengan contoh ketegangan politik dan juga eskalasi politik internasional. Yang ketiga di sini ada dampak terhadap keamanan nasional dengan contoh ancaman terhadap infrastruktur kritis dan juga kebocoran informasi strategis. Yang selanjutnya ada dampak sosial dengan contoh ketidakpercayaan publik dan juga penyalahgunaan data pribadi. Selanjutnya, dampak pada teknologi dan inovasi dengan contoh hilangnya keunggulan kompetitif dan juga stagnasi pengembangan teknologi lokal. Dan yang terakhir, dampak pada kebijakan dan regulasi dengan contoh meningkatkan beban pemerintah dan juga perubahan kebijakan internasional. Yang selanjutnya di sini juga kami memberikan solusi untuk mengatasi cyber espionage, yaitu 1. Penguatan teknologi, 2. Peningkatan regulasi, ketiga kolaborasi internasional, keempat pelatihan dan pengembangan kapasitas, kelima strategi kontra intelijen, dan yang terakhir langkah mitigasi cyber espionage. Selanjutnya, kesimpulan penelitian ini jadi cyber espionage adalah ancaman serius di era digital yang diperburuk oleh lemahnya keamanan cyber, kurangnya regulasi, dan tingginya motivasi aktor negara maupun non-negara. Dampaknya mencakup kebocoran data, kerugian ekonomi, hingga ketegangan geopolitik yang mengancam stabilitas global. Penelitian ini menekankan pentingnya langkah strategis untuk mengatasi ancaman tersebut, seperti penguatan infrastruktur cyber, penerapan regulasi yang ketat, peningkatan kerjasama internasional, pemanfaatan teknologi canggih, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Keberhasilan mitigasi ancaman ini sangat bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas global guna menciptakan ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan. Saran dalam menghadapi kasus cyber espionage ini, yang pertama, perkuat infrastruktur keamanan cyber dengan teknologi seperti AI, machine learning, enkripsi data, dan sistem honeypot. Lalu yang kedua, terapkan kebijakan perlindungan data yang ketat sesuai standar internasional dan tingkatkan diplomasi hukum untuk kasus lintas negara.
Yang ketiga, tingkatkan kesadaran publik dan profesional melalui kampanye serta pelatihan mitigasi ancaman. Dan yang terakhir, perkuat peran Indonesia di forum regional dan global seperti ASEAN Cyber Security Cooperation untuk berbagi intelijen dan membangun kapasitas bersama. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian materi tadi. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.